Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Pada video kali ini saya akan coba mendemonstrasikan atau sharing mengenai cara membaca jurnal atau mereview jurnal dengan singkat, jelas, dan informatif, kira-kira seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba buka di jurnal Sinta 2, yaitu tepatnya di jurnal Window of Health, jurnal kesehatan, diterbitkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia dengan akreditasi dia Sinta 2. Kalau teman-teman mau tahu caranya bagaimana mendapatkan jurnal yang ada Sinta 2 ini dan jurnal kesehatan, silahkan lihat video saya sebelumnya mengenai cara menemukan jurnal akreditasi Sinta dan cara submit akreditasi jurnal terakreditasi. Baik, pada kesempatan kali ini ketika saya buka webnya sintakemendikbud.go.id, saya search ke jurnal, kemudian muncul kira-kira akhirnya pada tampilan seperti ini. Dan saya ingin membaca salah satu jurnal yang ada di saya akan membaca artikel yang ada di jurnal ini, di mana saya akan pertama membuka website terlebih dahulu, sehingga langsung ke direct ke website dari jurnal Window of Health. Nah, ini sudah muncul menu di website di Window of Health. Nah, ini misalkan kalau teman-teman ingin membaca ya, biasanya teman-teman menemukan langsung biasanya lewat Google Cendekia, Google Scholar. Nah, itu teman-teman juga bisa langsung ke arah jurnalnya. Nah, ini saya ingin mencoba membaca di vol 5 nomor 3 bulan Juli 2022 seperti itu. Nah, ini kira-kira tampilannya. Nah, ini ada artikel-artikelnya yang ingin kita baca. Misalkan di sini saya ingin membaca yaitu ini, pengaruh psikoedukasi zikir terhadap tekanan darah, kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, ini ditulis oleh Maklumah Istiqomalasari dan lain sebagainya ini. Kemudian yang pertama saya buka PDF fullnya. Nah, maka akan muncul tampilan full PDF-nya akan seperti ini. Ini saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, tips dari saya untuk yang pertama, teman-teman apabila ingin membaca jurnal dengan cepat dan ingin tahu apakah jurnal yang kemudian diklik atau dicari ini sesuai dengan kriteria yang akan dipakai oleh teman-teman sebagai landasan teman-teman membuat tugas akhir, skripsi, tesis, dan lain sebagainya, silakan teman-teman yang pertama adalah lari ke abstraknya terlebih dahulu, karena pada abstrak ini biasanya artikel yang dibuat dia mencantumkan apa yang ada diisi oleh artikel yang ada di dalamnya. Ini merupakan ringkasan dari seluruh isi yang ada di artikel, sehingga nanti kita cukup dengan membaca abstrak sebetulnya kita tahu bahwa jurnal ini sudah masuk kriteria atau belum. Nah, pada kesempatan kali ini di artikel efektivitas psikoedukasi zikir terhadap penurunan tekanan darah, kecemasan, dan depresi postpartum ibu hamil di masa pandemi. Kira-kira seperti ini. Dan nanti teman-teman juga bisa baca di jurnal yang lainnya. Nah, yang pertama, dia pasti akan mencantumkan latar belakang, teman-teman. Dimana latar belakang ini yang diambil adalah pandemi COVID berdampak pada peningkatan kecemasan dan depresi termasuk ibu hamil. Penelitian ini, nah ini sudah menjelaskan tujuannya dia penelitian ya. Sudah menganalisis pengaruh psikoedukasi zikir terhadap kecemasan dan tekanan darah, depresi postpartum pada ibu hamil dengan resiko tinggi di masa pandemi. Nah, tujuannya dia menggunakan penelitian ini adalah untuk analisis ya, apakah ada pengaruh psikoedukasi zikir terhadap kecemasan dan tekanan darah. Nah, kalau teman-teman kiranya di sini sudah memenuhi kriteria teman-teman, silakan bisa ambil jurnal ini menurut kriteria teman-teman. Akan tapi kalau tidak, silakan coba dibaca lagi di sini penelitian dia hasilnya itu apa. Nah, sebelum kita ke hasil, biasanya kita lihat dulu penelitian ini menggunakan desain penelitian seperti apa. Nah, ini kita bisa baca desain penelitiannya seperti apa dan apakah nanti subjeknya berapa juga kita bisa baca di sini, teman-teman. Penelitian ini menggunakan ternyata 60 ibu hamil yang risiko tinggi di puskesmas Kecamatan Sindangwangi
diambil dengan teknik konsumtif sampling, konsekutif sampling ya, mohon maaf. Kemudian ini dia menjelaskan intervensi yang diambil, terus kemudian analisis data juga dicantumkan di sini. Kemudian nah ini yang paling penting teman-teman, di mana dia mencantumkan hasilnya ya, langsung ada hasilnya bahwa pemberian efektivitas psikoedukasi zikir terhadap penurunan tekanan darah ternyata di sini terdapat perbedaan signifikan tingkat depresi postpartum pada ibu hamil yang mendapatkan psikoedukasi zikir dengan kelompok kontrol. Artinya ada perbedaan yang mendapatkan psikoedukasi zikir sama yang tidak mendapatkan psikoedukasi zikir terhadap postpartum ibu hamil di masa pandemi. Nah, di sini dia juga menjelaskan variabel kecemasannya antara sebelum dan sesudah perilaku. Ya, kemudian di sini juga dia menjelaskan ada penurunan kecemasan pada kelompok intervensi, artinya yang diberikan psikoedukasi lebih banyak, akan tapi penurunan lebih banyak ditemukan pada kelompok intervensi, yaitu sebesar 5 mmHg jika dibandingkan kelompok kontrol ya, atau kelompok yang tidak diberikan psikoedukasi zikir seperti itu. Jadi teman-teman di sini sudah bisa menyimpulkan bahwa artikel ini efektif dalam pemberian psikoedukasi zikir terhadap penurunan tekanan darah, kecemasan dan depresi postpartum ibu hamil. Nah, ketika teman-teman ada tugas semacam teman-teman menjelaskan atau mencari psikoedukasi zikir, itu teman-teman bisa pakai nih bahwa artikel ini sudah terbukti pada ibu hamil. Nah, tinggal nanti teman-teman subjeknya apa seperti itu, untuk variabel terikatnya juga apa seperti itu. Nah, lebih jelas lagi kita bisa baca juga di halaman mulai dari pendahuluan, kemudian kenapa sih dia mengangkat isu ini, kemudian kenapa sih juga dia menggunakan psikoedukasi, juga di sini diterangkan bahwa psikoedukasi dipilih pada penelitian ini karena psikoedukasi merupakan suatu bentuk pendidikan atau pelatihan dalam rangka keterampilan dan lain sebagainya ini. Nah, kemudian juga dia mencantumkan novelty, di mana biasanya di paragraf akhir ya teman-teman ya. Di sini juga dia mengungkapkan bahwa dibutuhkan penelitian mengenai psikoedukasi zikir yang merupakan salah satu kegiatan unsur spiritual dan keagamaan. Dengan intervensi zikir pada penelitian ini dengan melihat kondisi masyarakat yang berlandaskan pada agama, maka bisa dimulai sejak kehamilan trimester ketiga. Seperti itu teman-teman kira-kira. Nah, metode juga sebetulnya dijelaskan lebih detail lagi. Dia menggunakan alat ukur apa? Ternyata dia di sini menggunakan tingkat kecemasan menggunakan HRS atau Hamilton Anxiety Rating Scale seperti itu. Di mana postpartum depresi postpartum diukur dengan menggunakan EPDS atau Edinburgh Postnatal Depression Scale seperti itu. Kemudian teknik samplingnya tadi juga dijelaskan, ada kriteria inklusi eksklusi juga. Kalau tadi di atas tidak dijelaskan ada kriteria inklusi eksklusi, teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di metode. Kemudian teman-teman juga bisa membaca hasilnya. Tadi kalau di atas cuman menyebutkan bahwa efektivitas pemberian psikoedukasi zikir ternyata menurunkan kecemasan. Nah, ini teman-teman bisa baca datanya di bagian akhir di sini teman-teman. Nah, tapi sekali lagi disclaimer, kalau teman-teman tidak mau repot atau kelamaan membaca artikel, kalau teman-teman dipunyai tugas bahwa psikoedukasi zikir ini ada efeknya atau tidak, atau teman-teman disuruh nyari jurnal berkaitan psikoedukasi zikir, nah teman-teman cukup membaca abstraknya, kemudian mungkin teman-teman juga membaca tujuan dari penelitian ini apa, sehingga nanti ketika disimpulkan bahwa psikoedukasi zikir ini termasuk dari apa yang kemudian teman-teman cari di bagian tugas atau bagian dari jurnal yang akan teman-teman coba kaji seperti itu. Nah, itu mungkin dari video saya. Apabila ada yang perlu kita bahas lagi atau kita sharingkan, silahkan di kolom komentar kita sharing mengenai ranah publikasi ataupun artikel publikasi ataupun jurnal seperti itu. Mungkin itu saja video dari saya teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Pada kesempatan ini kita membahas jurnal kesehatan Window of Health yang kemudian diterbitkan oleh Universitas Muslim Indonesia dengan judul
efektivitas psikoedukasi zikir terhadap penurunan tekanan darah, kecemasan, dan depresi postpartum ibu hamil di masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.